Hai, I'm Arini. Hari ini kita bahas tentang 5 sio yang punya peluang mendapatkan rezeki tak terduga ya. Mulai hari ini tanggal 26 Agustus ya, sampai sebelum pergantian energi pada tanggal 7 September 2026. Dan ada satu sio yang sengaja aku keluarkan dari daftar ya. Padahal sio ini cukup sering disebut sebagai sio yang hoki di tahun 2026 ya. Kenapa ya? Kita bahas nanti ya. Tapi sebelum masuk ke daftar ya, aku lurusin dulu waktunya ya. Tahun 2026 adalah tahun kuda api ya, dan sekarang kita sedang berada di bulan monyet api ya. Jadi mulai hari ini ya, tanggal 26 Agustus ya, sampai 6 September ya, kita masih berada dalam energi bulan monyet ya. Baru pada 7 September ya, energinya bergeser ke bulan ayam ya. Jadi pembahasan kali ini ya memang khusus untuk periode yang sedang kita jalani sekarang ya, bukan ramalan umum sepanjang tahun ya. Dan satu lagi ya, waktu aku bilang rezeki tak terduga ya, aku nggak sedang bilang kamu bakal tiba-tiba menang undian ya. Atau besok pagi buka pintu terus ada uang di depan rumah ya. Bukan gitu ya. Yang aku maksudkan lebih realistis ya, invoice yang akhirnya cair, klien lama yang tiba-tiba balik ya, ada orang yang merekomendasikan kamu, tawaran kerjasama, proyek yang sempat terhenti, tiba-tiba bergerak lagi, atau sesuatu yang selama ini yang kamu kerjakan akhirnya mulai menghasilkan ya. Jadi ya rezekinya mungkin terasa tiba-tiba ya, tapi biasanya tetap ada proses di belakangnya ya. Dan aku juga mau jujur dari awal ya, pembacaan ini berdasarkan sio tahun kelahiran secara umum ya, bukan bagan lahir lengkap ya. Jadi jangan dianggap sebagai kepastian ya, anggap sebagai arah ya. Kalau cocok ya ambil yang bermanfaat ya, kalau nggak cocok ya nggak perlu dipaksakan ya. Oke. Sekarang ya kita mulai dari posisi kelima ya. Kelima adalah sio monyet ya. Nah ini menarik ya, karena sekarang kita memang sedang berada di bulan monyet ya. Jadi buat kamu yang lahir di tahun monyet ya, energinya sedang cukup kuat ya. Tapi kuat bukan berarti uang datang sendiri ya, justru buat monyet ya, peluangnya lebih kelihatan ketika kamu bergerak ya. Misalnya ya, ketika kamu sudah lama punya ide jualan ya, sudah lama kepikiran bikin produk ya, sudah lama ingin menawarkan jasa ya, atau ada klien yang sebenarnya ingin kamu hubungi ya, tapi selalu bilang nanti saja. Nah, kalau kamu sio monyet ya, jangan terlalu banyak nanti ya. Coba gerakkan satu ya. Nggak perlu semuanya ya, satu dulu. Karena jebakan monyetnya justru bisa muncul ketika terlalu banyak ide ya. Hari ini mau melakukan ini ya, besok berubah ke itu, lusanya tertarik lagi ke yang lain ya. Akhirnya ya, semuanya dimulai ya, tetapi nggak ada yang selesai. Jadi pesan buat monyet ya di periode ini ya, sederhana ya. Pilih salah satu ya. Kemudian kerjakan dan selesaikan ya. Karena bisa jadi ya peluangnya memang sudah ada tuh, tapi kamu belum membuka pintunya. Sekarang ya kita masuk posisi keempat ya. Sio anjing ya. Jadi ini bagian yang membuat daftar kali ini sedikit berbeda ya. Karena ada sio yang sering banget disebut sebagai sio hoki ya di tahun 2026 ya, yaitu macan ya. Secara tahunan memang ada alasannya ya. Macan itu punya hubungan yang mendukung dengan energi kuda di tahun ini ya. Tapi ya, kita nggak sedang cuma membaca tahun ya. Kita sedang melihat periode akhir ya, Agustus dari awal September ya. Dan sekarang ya kita berada di bulan monyet ya. Nah, monyet dan macan punya hubungan yang berhadapan langsung ya. Dalam pembacaan baji ya, kondisi seperti ini bisa menunjukkan lebih banyak gesekan ya. Rencana bisa berubah, keputusan bisa terasa mendesak ya. Konflik bisa lebih mudah muncul ya, dan kalau menyangkut uang ya,
keputusan yang terlalu cepat ya bisa jadi masalah. Jadi ya, aku nggak bilang macan bakal apes ya, enggak ya. Aku cuma nggak memasukkan macan ke lima sio yang menurutku paling nyaman untuk mengejar peluang finansial di periode ini ya. Sebagai gantinya aku masukkan sio anjing ya. Sio anjing ini punya hubungan yang mendukung dengan kuda di tahun ini ya. Dan yang penting ya, sio anjing tidak sedang berhadapan langsung dengan sio monyet seperti sio macan ya. Jadi polanya terasa lebih stabil ya. Buat kamu sio anjing ya, rezeki bisa datang dari sesuatu yang sebenarnya sudah kamu bangun ya. Kerja yang mulai dihargai ya, nama yang mulai dikenal ya, klien lama yang kembali ya, atau seseorang yang melihat pekerjaan kamu ya, kemudian merekomendasikan kamu. Jadi kalau sekarang kamu merasa ya, kok belum ada apa-apa ya, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Coba lihat lagi ya, apa yang sudah kamu kerjakan ya beberapa bulan terakhir ya, karena bisa jadi ya hasilnya memang belum kelihatan, tapi prosesnya sudah berjalan ya. Dan sekarang ya, mulai muncul hasilnya ya. Kemudian kita lanjut ya, posisi ketiga ya. Posisi ketiga adalah sio ular ya. Sio ular ini menarik ya, karena hubungannya dengan monyet ya, cukup kuat ya. Jadi peluangnya memang ada ya. Tapi aku nggak mau bilang ya, pokoknya hoki ya, nggak sesederhana itu ya. Karena peluang dan tantangannya bisa muncul bersamaan ya. Misalnya ya, ada tawaran kerjasama ya, ada proyek baru, ada calon klien, ada orang yang menawarkan sesuatu yang kelihatannya menarik ya. Jangan langsung bilang ya gas. Baca dulu ya, berapa bayarannya, kapan dibayar, apa tanggung jawab kamu ya, ada kontrak atau enggak ya. Ada syarat yang harus diperhatikan ya. Karena ya kadang ya masalahnya bukan pada peluangnya ya. Masalahnya kita terlalu cepat mengambilnya ya. Jadi kalau kamu yang sio ular ya, kalau ada tawaran bagus sampai awal September ini ya, sampai awal September, jangan langsung ditolak ya. Tapi jangan langsung diterima juga ya. Periksa dulu ya. Tanya dulu ya, kemudian hitung dulu ya. Baru diputuskan ya, karena rezeki yang bagus ya tetap harus dikelola dengan kepala dingin ya. Sekarang ya, posisi kedua ya, sio kambing ya. Buat kamu yang sio kambingnya ini cukup menarik ya, karena kambing punya hubungan yang mendukung dengan sio kuda ya, dan tahun ini memang tahun kuda api ya, jadi dukungan itu terasa sepanjang tahun ya. Untuk periode sekarang ya, peluangnya lebih banyak datang ya lewat orang lain ya. Lewat teman, lewat klien, lewat partner, lewat kenalan ya, atau bahkan orang yang sudah lama nggak kamu hubungi ya. Bisa jadi seseorang ya tiba-tiba bilang ya, aku punya proyek nih, kamu mau nggak? Atau aku kenalin kamu ke orang yang lagi butuh jasa ya. Nah, perhatikan hal-hal kecil seperti itu ya. Karena ya kadang kita menunggu rezeki ya datang dari sesuatu yang benar-benar baru ya. Padahal ya jalan masuknya justru lewat hubungan yang sudah kita punya ya. Jadi kalau kamu sio kambing ya, coba lihat lagi kontak lama kamu ya. Kontak ya, teman-teman lama ya, klien lama ya, teman lama ya, partner lama ya. Nggak perlu langsung jualan ya. Cukup kamu sapa saja ya. Kemudian buka komunikasi ya. Kamu tanya kabar. Karena bisa jadi dari percakapan sederhana ya muncul peluang yang nggak kamu duga ya. Tapi ada satu pesan penting ya buat sio kambing ya, jangan terlalu sungkan ya, jangan karena nggak enakan ya kerja terlalu banyak ya, tapi bayarannya terlalu kecil ya. Jangan karena takut kehilangan klien ya, semua permintaan kamu iyakan ya. Rezeki memang bisa datang lewat orang ya, tapi kamu harus tahu ya, tetap harus tahu ya, nilai diri dan nilai pekerjaan kamu ya. Dan sekarang ya kita sampai ke posisi pertama ya, sio naga ya. Ini yang menurutku paling menarik ya, karena naga punya hubungan yang cukup kuat dengan sio monyet ya. Sio monyet dan sio naga termasuk dalam satu kelompok hubungan yang saling mendukung ya. Jadi ketika bulan monyet ya sedang berjalan ya, naga mendapatkan dukungan dari hubungan tersebut ya. Dan ada satu hal lagi ya, ketika nanti masuk bulan ayam ya, pada tanggal 7 September ya, naga juga punya hubungan yang harmonis dengan ayam ya. Jadi ya, naga seperti mendapatkan
Dukungan dari dua sisi ya, dari energi bulan yang sedang berjalan ya, dan dari energi bulan berikutnya ya. Itulah kenapa ya untuk periode 26 Agustus ya sampai 6 September ya, aku menempatkan naga di posisi pertama ya. Tapi ya bentuk rezekinya bukan berarti tiba-tiba kaya ya. Justru lebih mungkin datang dari sesuatu yang sudah pernah kamu mulai ya. Proyek lama, klien lama, rencana yang pernah tertunda, orang yang pernah tertarik dengan pekerjaan kamu ya, atau sesuatu yang sudah lama kamu bangun ya. Tapi belum memberikan hasil ya. Tiba-tiba bergerak ya. Dan ini yang menurutku menarik ya, kadang kita mengira rezeki datang ya ketika sesuatu yang baru muncul ya, padahal ya bisa jadi rezeki datang ketika sesuatu yang lama itu ya akhirnya menemukan waktunya ya. Jadi kalau kamu Shio Naga ya, coba lihat lagi sesuatu yang pernah kamu tinggalkan ya. Ada klien yang belum kamu follow up, ada tawaran yang belum kamu jawab, ada produk yang pernah kamu buat ya tapi berhenti di promosi ya. Ada orang yang pernah bilang tertarik ya, tapi belum kamu hubungi lagi. Coba lihat ya, karena mungkin bukan waktunya membuat sesuatu yang baru ya. Mungkin waktunya ya menghidupkan kembali sesuatu yang sudah ada ya, tapi ada satu jebakannya buat Shio Naga ya, karena ketika peluang mulai datang ya, jangan merasa semuanya harus kamu ambil ya. Semua proyek diterima, semua orang dilayani, semua tawaran diambil ya. Akhirnya uang memang masuk ya, tapi kamu sendiri yang kewalahan. Jadi kalau peluang datang lebih dari satu ya, pilih ya, gak semua yang datang harus kamu ambil ya. Nah, sekarang kita sudah tahu 5 sionya ya, sio naga, sio kambing, sio ular, sio anjing, dan sio monyet ya. Sementara sio macan ya, aku sengaja gak memasukkannya ya. Sekali lagi bukan berarti macan jelek sepanjang tahun ya, bukan ya. Ini karena kita sedang melihat periode yang spesifik ya. Mulai hari ini ya, tanggal 26 Agustus ya sampai 6 September ya. Dan ketika monyet berhadapan dengan macan ya, aku lebih menyarankan kamu untuk berhati-hati ya. Terutama dalam keputusan finansial besar ya. Kalau ada investasi ya, cek lagi ya. Kalau ada pinjaman ya, hitung lagi ya. Kalau ada kontrak ya, baca lagi ya. Kalau ada tawaran yang terlalu bagus ya, justru itu alasan untuk memeriksanya lebih teliti ya. Karena kadang ya, yang kita bukan keberanian ya untuk bilang iya, tapi keberanian untuk bilang ya, aku pikir-pikir dulu. Sekarang ya, aku mau kita masuk ke bagian yang biasanya aku lakukan di akhir pembacaan ya. Kita masuk ke sesi pelepasan ya. Dan kali ini ya, kita fokuskan pada satu hal ya, melepaskan rasa takut ya. Bahwa rezeki kita sudah terlambat ya. Karena mungkin ya, kamu sudah menunggu cukup lama ya. Sudah berusaha, sudah mencoba, sudah pernah gagal, sudah pernah berharap ya. Tapi hasilnya belum seperti yang kamu mau ya. Dan akhirnya ya tampak sadar kamu mulai berpikir ya, jangan-jangan memang bukan rezekiku ya. Kalau kamu sedang di posisi itu ya, ikuti aku sebentar ya, gak perlu dipaksakan ya. Duduk dengan nyaman, tarik nafas perlahan dan buang perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dan buang perlahan ya. Sekarang, bayangkan satu hal yang selama ini kamu tunggu ya. Bisa uang yang belum cair, klien yang belum kembali, pekerjaan yang belum selesai ya, peluang yang belum datang ya, atau sesuatu yang selama ini kamu perjuangkan ya, tapi belum menunjukkan hasil ya. Gak perlu dipaksa ya, cukup akui. Ya, aku memang sedang menunggu. Dan sekarang ya, coba lepaskan sedikit ya rasa takutnya ya, takut gagal, takut terlambat, takut kehilangan kesempatannya, takut mencoba lagi ya. Tarik nafas dan saat kamu hembuskan nafas ya, katakan dalam hati, aku lepaskan ketakutanku terhadap masa depan ya. Tarik nafas lagi dan buang perlahan ya. Aku lepaskan kebutuhan untuk memaksa semuanya terjadi sekarang ya. Tarik nafas dan buang ya. Aku bersedia melihat peluang yang sebelumnya tidak aku lihat ya. Sekali lagi ya. Tarik nafas dan buang ya.
Aku bersedia bergerak ketika waktunya tepat ya. Sekarang ya, diam sebentar ya. Rasakan napas kamu ya, nggak perlu mencari tanda ya, nggak perlu memaksakan sesuatu terjadi hari ini ya. Karena setelah video ini selesai ya, yang perlu kamu lakukan ya bukan duduk menunggu keajaiban ya, tapi buka mata ya. Perhatikan pesan yang masuk ya. Perhatikan orang yang menghubungi kamu ya. Perhatikan pekerjaan yang selama ini yang kamu abaikan ya. Perhatikan peluang yang mungkin sebelumnya kamu anggap kecil ya. Karena bisa jadi ya rezeki yang kamu tunggu ya. Gak datang dalam bentuk yang kamu bayangkan, dan ketika dia datang ya, kamu cukup sadar ya untuk mengenalinya ya. Tarik napas terakhir dan lepaskan ya. Aku siap menerima peluang yang baik untukku ya. Aku tetap berpikir jernih, aku tetap bergerak, dan aku tidak memaksakan sesuatu yang memang belum waktunya ya. Pelan-pelan kembali ke keadaan sekarang ya. Nah, sekarang aku mau tahu ya, sio kamu apa ya? Apakah masuk 5 besar? Atau justru kamu sio macan? Tulis di komentar ya. Dan kalau akhir-akhir nih kamu sedang menunggu sesuatu ya, invoice, klien, pekerjaan, atau bahkan seseorang yang belum memberikan jawaban ya, ceritain juga di komentar ya. Aku pingin baca ya. Siapa tahu pengalaman kamu justru bisa jadi bahan pembahasan kita berikutnya ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat ya, boleh bantu aku dengan like ya. Dan kalau belum subscribe ya, boleh subscribe dulu ya. Karena di sini kita gak cuma membahas sio mana yang hoki ya. Kita juga belajar melihat ya kenapa polanya bisa seperti itu ya. Dan satu hal terakhir ya, jangan cuma menunggu rezeki datang ya. Karena kalau pintunya terbuka ya, kamu justru harus berani melangkah ya. I'm Arini ya, sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.